Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu konsep feminisme hukum dalam konsep equality before the law. Yang pertama kali, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu konsep feminisme. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, Perempuan sebagai Subjek atau The Subjects of Women pada tahun 1863. Feminisme berasal dari kata feminim. Feminitas dari bahasa Prancis. Feminim adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan dan menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan hak perempuan di segala bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sedangkan orang-orang yang mendukung feminisme percaya bahwa pria dan wanita itu setara, disebut feminis. Konsep feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria. Konsep ini merupakan salah satu bentuk dari emansipasi wanita di seluruh dunia. Penyebab utama lahirnya feminisme pada pemikiran perempuan adalah adanya patriarki. Patriarki didefinisikan sebagai garis lurus vertikal di mana ujung garis tersebut ditempati oleh gender maskulin atau laki-laki. Sehingga segala sesuatu harus mendapat izin dari laki-laki yang berkuasa terlebih dahulu. Dampak positif munculnya feminisme. Feminisme ada sebagai organisasi yang menyertakan aksi perjuangan untuk meroleh keadilan. Peran perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini seperti tidak terlihat mulai bermunculan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Perempuan akan hadir sebagai sosok manusia yang mampu bersaing dengan laki-laki. Dampak negatif munculnya feminisme. Dengan kemunculan kata feminisme, tak jarang ada perempuan yang menggunakan untuk mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Sifat independen yang berlebihan membuat mereka berpikir bahwa menikah merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Dampak kemiskinan yang banyak melanda perempuan juga menjadikan mereka bersedia untuk bekerja apa saja. Contohnya bekerja seks komersial. Mereka menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk menarik konsumen yang menjadikannya hina dan dapat menurunkan derajat di bawah garis kemanusiaan. Yang kedua, apa itu konsep equality before the law? Konsep, definisi, dan arti equality before the law, yakni kata equality yang berarti keadilan, memiliki makna sifat adil dan tidak berat sebelah. Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan dengan tidak ada pengecualian. Dan yang ketiga, saya akan membahas sedikit tentang konsep feminisme dalam konsep equality before the law. Pada pembahasan singkat tentang apa itu konsep feminisme dan konsep
equality before the law, dapat kita simpulkan bahwa konsep feminisme dalam konsep equality before the law, yakni dalam arti luas adalah pemberian hak secara merata tanpa memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, tanpa melihat status sosial, karena semua manusia di mata hukum itu setara. Indonesia sudah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Islam juga dibahas tidak ada perbedaan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender. Laki-laki dan perempuan berada dalam kemuliaan yang sama dalam Islam. Disebutkan dalam ayat salah satu surat di Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun, menegakkan equality before the law itu bukan tanpa hambatan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegakan hukum. Moralitas ini berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum atau judicial corruption. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf karena saya menyinggung sedikit tentang konsep feminisme dalam konsep equality before the law. Dikarenakan wawasan saya masih sedikit dan saya dalam proses belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.